Selamat sore Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam jam doa kita. Firman Tuhan terambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan firman Tuhan ini sebagai dasar untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, jika ia segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi?" Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan renungan pada saat malam ini. Kami datang kepadamu Tuhan, Kau berkati supaya hari ini kami mendapatkan berkat yang luar biasa di tengah kami berdoa bersama di waktu jam doa ini. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati renungan ini. Kiranya ini menjadi satu motivasi untuk kami senantiasa berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat luar biasa kalau malam hari ini kita bisa berdoa bersama. Judul firman Tuhan hari ini adalah doa yang gigih. Biasanya banyak orang Kristen itu berdoa apabila kehidupannya sedang banyak masalah, sedang tidak stabil, sedang membutuhkan sesuatu yang penting. Namun bagaimana kalau seandainya seorang Kristen kehidupannya itu berjalan baik-baik dan lancar-lancar saja? Apakah ia berdoa? Biasanya kita mulai kurang berdoa ketika semua stabil. Biasanya kita kurang berdoa apabila semua berjalan baik. Biasanya motivasi kita berdoa semakin lemah ketika semua berjalan dengan baik. Biasanya kita sekedar berdoa tanpa kuasa kalau semuanya berjalan dengan baik. Biasanya doa yang kita ucapkan itu tidak didasari oleh iman, tidak didasari oleh kesungguhan, karena kita merasa semuanya berjalan dengan baik, sehingga mau doa dijawab atau tidak, itu tidak ada masalah, no problem. Namun saudara, sebenarnya ketika kita melihat hari ini, kita bisa belajar dari seorang perempuan yang punya pergumulan yang luar biasa. Dia berdoa dengan tidak jemu-jemu yang diperumpamakan di sini. Seorang perempuan yang datang kepada hakim yang jahat, dia ingin dibela perkaranya, dia menyusahkan hakim itu, sehingga hakim itu walaupun dengan terpaksa akhirnya membela dia dan membebaskan dia supaya tidak mengganggunya. Dari cerita itu ada pesan yang sungguh disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa berdoalah dengan tidak jemu-jemu, mintalah, mintalah, dan mintalah terus, jangan pernah berhenti. Rupanya itu pesan yang luar biasa yang bisa kita tangkap. Pas pada saat kondisi-kondisi seperti ini memang dibutuhkan doa yang gigih, doa yang tidak jemu-jemu, terus berdoa, dan berdoa. Sebenarnya dalam keadaan yang baik tersebut, kalau seandainya keadaan itu sudah baik, keadaannya itu sudah nyaman, seharusnya kita bisa berdoa. Seharusnya kita bisa meluangkan doa dengan lebih baik. Kita bisa mendoakan saudara kita karena kondisi kita baik. Kita bisa mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit, sedang kesusahan dan sebagainya. Karena kondisi baik, tapi kadang kita egois. Kadang kita tidak merasa perlu mendoakan orang lain. Kadang kita egois hanya untuk diri kita sendiri. Padahal kalau dalam kondisi baik,
dalam kondisi enak, kesempatan kita untuk bisa mendoakan banyak teman, banyak saudara, bahkan sesama jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini sangat menarik sekali. Dalam nas kita ini, Tuhan memberikan suatu perumpamaan yang sangat menarik tentang doa. Janganlah kita jemu-jemu berdoa. Selalu berdoa dan jangan putus asa. Kita harus berdoa dengan tekun. Mengapa kita harus berdoa senantiasa? Karena hidup kita selalu khawatir, hidup kita selalu cemas, hidup kita dilanda ketakutan. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kita harus betul-betul memiliki waktu untuk berdoa. Karena di dalam doa itu ada kekuatan yang luar biasa, saudara. Iblis terus menyerang kita, tetapi Tuhan melindungi kita ketika kita selalu berdoa kepada Dia. Oleh karena itu, jangan pernah jemu-jemu kita berdoa. Hanya dengan doa kehidupan yang sekarang ini sedang melanda kita, itu mendapatkan pertolongan Allah. Karena Allah tahu apa yang harus Dia berikan kepada kita. Sekalipun Dia tahu, tetapi Dia menanti kita untuk berdoa. Karena doa adalah berpengharapan sepenuhnya kepada Allah. Karena doa adalah membuat karya Allah itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi pentingnya itu berdoa. Oleh karena itu, apapun sekarang kondisi kita, kita harus berdoa. Banyak hal yang Tuhan berikan, saudara, ketika kita tidak jemu-jemu berdoa. Doa membawa satu kelegaan, doa membawa satu kekuatan, doa menjadi satu hal yang luar biasa. Allah terus menggerakkan kita untuk kita senantiasa berdoa. Karena di dalam doa ada kekuatan yang sangat sempurna. Inilah yang bisa kita renungkan dalam jam doa hari ini, saudara. Saya terus mendorong kondisi seperti ini. Kita tidak usah putus asa. Kita tidak usah terus mengeluh. Tetapi bawalah segala kekhawatiran kita di dalam doa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.